Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Silsilah Ta'limin Lughah di kitab Nahwu. Kita masuk ke ad-darsu ats-tsani, ad-darsu ats-tsalits, pelajaran yang ketiga. Yang punya kitab silakan dibuka di halaman 39. Ad-darsu ats-tsalits, sebagaimana kebiasaan di setiap dars kita awali dengan suatu teks. Di sini teksnya berjudul ila abi. Ila huruf jar, abi mudhaf untuk penilai. Abun ditambah ya menunjukkan kepemilikan. Kepada abi artinya bapak saya. Kepada bapak saya. Maksudnya di sini judul sebuah surat ya. Tema tentang surat di sini. Maka susunannya seperti ini ya. Kalau kita nulis surat itu kan ada aturan-aturannya ya. Ada pembuka, isi dan penutupnya. Abil Aziz ya. Abi Al-Aziz, bapakku yang aziz. Aziz artinya mulia. Ini biasanya panggilan buat kedua orang tua, kita katakan Abi Al-Aziz ya. Atau bapak tercinta, Abi Al-Mahbub, Abi yang mulia. Sallamahullahu, semoga Allah menyelamatkannya atau menjaganya. Salama yusallimu yang mengucapkan salam sebenarnya, tapi kalau fa'ilnya Allah, maka di sini maksudnya Allah mengucapkan salam kepadanya. Mengucapkan salam artinya keselamatan. Ya, semoga Allah menjaganya maksudnya. Kepada bapakku yang mulia, semoga Allah menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan salam dulu. Ursilu ilaikum risalati ba'da an wasaltu ila riyadi. Ursilu artinya arsala, yursilu artinya mengirim. Aku mengirim kepadamu. Kum, walaupun kum di sini, kenapa nggak ilaika, kan kepada satu orang bapaknya doang. Ilaikum ini untuk penghormatan saja ya. Ini kebiasaan orang Arab juga yang menggunakan dhamir jamak padahal yang dimasukkan adalah mufrad. Ya tidak masalah. Di ursilu ilaika atau ilaikum sama saja. Tapi kalau pakai ilaikum itu kesannya lebih sopan daripada ilaika. Aku mengirim kepadamu risalati. Risalah artinya surat. Ya, jangan diartikan suratun ya. Kalau suratun itu hanya untuk Al-Qur'an saja. Nah, suratun fil Qur'an. Nah, kalau risalah itu yang ada surat yang sebenarnya. Aku mengirim kepada kalian, kepadamu wahai bapakku, suratku ba'da setelah an wasaltu, aku wasala artinya tiba ila Riyadh, ke Riyadh. Nah, mungkin antum bertanya-tanya di sini an kenapa setelahnya ada fi'il madhi ya. An itu seharusnya memang masuk ke fi'il mudhari, tapi dalam beberapa kondisi dia boleh masuk ke dalam fi'il madhi. Contohnya di sini. Insyaallah nanti akan ada kita bahas tersendiri nanti. Baik. Jadi aku mengirim surat ini kepada kalian setelah aku sampai ke Riyadh. Wal tahaqtu bi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyah. Wal tahaqtu bi. Perhatikan di sini iltahaqa yaltahiqu bi. Pakai huruf jar ba dia. Artinya apa? Iltahaqa yaltahiqu itu artinya melanjutkan. Melanjutkan sekolah, pendidikan. Ya. Iltahaqtu artinya melanjutkan pendidikan. Ada yang nanya ke antum nanti, ya, aina iltahaqta ya, atau bi ayyi madrasatin iltahaqta, madrasah mana yang kamu lanjutkan pendidikan ke sana. Tidak aina turid an tantahid ba'da dirasah. Dari mana ke mana kamu ingin melanjutkan pelajaran nanti setelah di ma'had ini. Itu maksudnya. Jadi melanjutkan suatu pendidikan. Wal tahaqtu bi ma'had, saya telah melanjutkan pendidikan, maksudnya dia pergi ke Riyadh itu untuk sekolah. Dia sekolah di ma'had. Di ma'had itu sekolah tinggi lah istilahnya ya. Ma'had ta'limil lughah, untuk pendidikan pengajaran bahasa Arab. Ya, pengajaran bahasa Arab, bukan belajar bahasa Arab ya, ta'lim itu pengajaran dia. Ya, untuk bagaimana mengajarkan bahasa Arab gitu. Itu yang dipelajari. Tentu dia pelajari juga materi yang diajarkan. Kemudian di sini si penulis surat ini siapa namanya belum ketemu ya, belum sebutkan namanya. Biasanya nama itu kan di bawah dia. Nah, Abdullah namanya. Ini dia.
Abdullah menceritakan sekarang tentang keadaan ma'hadnya, tentang keadaan sekolahnya. Al-ma'hadu kabirun, ma'had tempat saya belajar ini besar dia. Wal mudarrisuna mahiruna, dan guru-gurunya mahir. Mahir. Bahasa Indonesia mahir ya. Mahirnya pandai atau kompeten gitu ya. Wal kutubu mufidatun, dan buku-buku yang ada di sana mufidatun. Mufidatun artinya bermanfaat. Wa ana sa'idun, saya Sa'id, bukan berarti nama saya Sa'id ya. Sa'id itu artinya senang ya. Saya senang atau saya gembira. Li'anni adrusu ma'a zumala'a hadaru min biladin katsira, karena saya belajar bersama teman-teman sekelas. Zumala itu jamak dari kata zamilun, artinya teman sekelas. Kenapa zumala'ah? Ini mamnu minas sarab ya. Ini mamnu minas sarab, insyaallah nanti akan kita bahas ini. Kenapa saya senang? Karena saya belajar bersama teman-teman hadaru, yang datang, yang hadir dari negara-negara yang berbeda-beda, yang banyak sekali. Lid dirasah, untuk belajar di ma'had. Jadi teman-teman saya itu berasal dari negara yang beraneka ragam. Ini keuntungan kalau kita belajar di luar negeri ya. Kita punya teman dari negara-negara yang berbeda-beda. Baik, Abi Al-Aziz, ana bi khairin walhamdulillah, aku dalam keadaan baik alhamdulillah. Wa arju an tad'uwallaha li bil khairi. Wa arju artinya dari kata roja, artinya mengharap. Roja yarju. Aku berharap engkau mendoakanku kepada Allah dengan al-khair, dengan kebaikan. Wa insyaallahu taala, ini, dan jika Allah menghendaki, syaatnya menghendaki. Perhatikan tulisan insyaallah itu, untuk banyak yang masih menyambung insyaallah, disambung insya, salah. Ini artinya jika, syaatnya menghendaki, jika Allah menghendaki. Sa'arifu, saya akan mengenal, saya akan mempelajari ya, saya akan mengenal banyak dari ulumul lughah. Di latihan sebelumnya, latihan tadribat di pelajaran yang pertama itu kan ada kasiron, itu harus pakai min, kita katakan di situ ya, kasiron min. Saya akan mengenal banyak dari ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu, bukan wal ilum ya, wal ulum. Jadi salah cetak di sini. Jadi hati-hati juga untuk dengan beberapa cara cetakan di sini. Wal ulumul Islam, wal ulumil islamiyah, dan ilmu-ilmu agama. Wasa'udu, ada ya'udu artinya kembali. Saatnya akan, dan saya akan kembali ila baladi, ke negeriku. Li uballigo, li artinya untuk, ballago yuballigo artinya menyampaikan, mengajarkan, untuk menyampaikan ma ta'allamtuhu, bukan malam ta'amtuhi ya, ini salah juga. Untuk menyampaikan apa yang telah saya pelajari kepada manusia ya. Jadi selesai belajar dari sini ya, tujuan saya nanti pasti akan pulang untuk berdakwah, menyampaikan apa yang telah saya pelajari ya. Emang itulah tujuan kita pergi sejauh apapun, itu adalah untuk kembali pulang mengajarkan apa yang telah antum pelajari ke masyarakat. Balik ummi salami wa tahiyati. Balik artinya sampaikanlah kepada ibuku, salami, salami artinya salam dari saya, wa tahiyati, dan tahiyat. Tahiyat artinya sama juga salamnya, ucapan hormat gitu ya. Ucapan hormat. Jadi kalimat ini bisa antum hafalkan. Ini kalau kita ingin nitip salam istilahnya ya. Ini kalimatnya. Ya, salamin saya ke fulan bin fulan, salamin saya ke Muhammad misalkan, maka kita katakan balik Muhammad salami gitu ya, balik Muhammad salami gitu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini penutupnya, ibnuka Abdullah, anakmu Abdullah ya. Berarti ini sudah penutup dari suratnya. Baik, kita kembali ke al-kalimatul jadidah. Iltahaqqa yaltahiqu, tadi kita katakan harus pakai huruf jarba ya. Iltahaqqa yaltahiqu, bi artinya melanjutkan studi, melanjutkan pendidikan. Mahir sudah namanya mahir ya. Mahir artinya pandai atau kompeten. Ballago yuballigu artinya menyampaikan. Sallamahullah artinya menjaga, semoga Allah menjaganya. Baik.
Apa yang akan kita pelajari di ad-darsus tsalis ini? Buka di halaman selanjutnya di halaman 41. Kita akan belajar al-fi'lu wa anwa'uhu. Kita belajar kata kerja dan jenis-jenis kata kerja. Kalau sebelumnya kita belajar isim. Ya, isim itu apa? Sekarang kita belajar fi'il. Apa itu fi'il dan jenis-jenisnya. Tadi berikan contoh di sini dari teks tadi ada kalimat wasaltu ilar riyadi. Fi'ilnya yang mana dari kalimat wasaltu ini? Wasola. Ya, kita ambil wasolanya. Kalau tu-nya itu bukan fi'il, itu fa'ilnya ya. Jadi wasaltu ini dua kata dia, wasola dan tu. Tu itu domir ana, wasola dan ana gitu ya. Wasola sendiri artinya tiba. Jenisnya apa? Fi'il madin. Kenapa dinamakan fi'il madi? Sebabnya apa? Li'annahu dalla ala amalin fi zamanil madi. Karena dia menunjukkan atas perbuatan di zaman madi. Madi artinya lampau. Ya, pas. Ya. Lampau artinya telah terjadi. Di wasaltu ila riyad, perbuatan ini telah terjadi ketika kita berbicara. Jadi wasala yasilu artinya berarti wasala itu fi'il madi. Madin, fi'il madin atau fi'il madi itu adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan terjadi di masa lampau. Berarti kita tahu sekarang bahwasanya kata kerja itu dibagi berdasarkan apanya? Berdasarkan waktunya, berdasarkan waktu terjadinya. Kapan dia terjadi? Karena waktu kan ada 3. Telah lewat, sedang, atau akan. Ya, kemarin, hari ini, atau besok. Ya, itulah kata kerja kita bagi berdasarkan hal tersebut. Baik. Dan yang kedua, li'anni adrusul lughatal arabiyyah. Karena saya sedang mempelajari bahasa Arab. Adrusu, tadi kita mengartikan kalau wasal itu artinya telah. Ya. Kalau adrusu artinya sedang. Sedang atau artinya akan. Bisa sedang atau bisa akan. Karena saya sedang atau akan mempelajari bahasa Arab. Adrusu itu jenisnya ya, perbuatan yang sedang terjadi, itu namakan fi'il mudhari. Kenapa dinamakan fi'il mudhari? Sebabnya apa? Li'annahu dalla ala amalin fi zamanil hadir wal mustaqbal. Karena dia menunjukkan atas perbuatan yang terjadi di zaman al-hadir, di waktu hadir. Hadirnya sekarang, mustaqbal artinya akan datang di masa depan. Gitu ya. Jadi dia menunjukkan dua ini, hadir wal mustaqbal. Kalau ada fi'il yang seperti itu dinamakan fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari menunjukkan sedang atau akan. Kemudian yang ketiga, ini tidak menunjukkan waktu tapi menunjukkan atas perintah. Yang mana perintah itu hukum asalnya harus ditunaikan sesegera mungkin. Baligh ummi salami, sampaikan kepada ibuku ucapan salam dariku. Baligh itu bentuknya ya, fi'il. Fi'il apa namanya? Yang namanya fi'il amar. Amar itu artinya perintah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu berakhiran kata lah, bacalah, tidurlah, makanlah, mandilah dan seterusnya. Kalau di sini sampaikanlah. Nah, kalau ada berakhiran lah seperti ini berarti dia kata kerja perintah atau kita kenal dengan nama fi'il amar. Amar sendiri artinya perintah. Kenapa dinamakan fi'il amr? Li'annahu dalla ala talabi amalin ba'da zamanit takallum. Karena dia menunjukkan atas permintaan suatu perbuatan setelah zamanit takallum, setelah waktu berbicara. Kalau Anda mengatakan ikra, berarti antum bacanya kapan? Langsung setelah antum mendengar kalimat tersebut diucapkan. Gitu ya. Itu dinamakan fi'il amr. Jadi ketika antum mendengar kata tersebut, waktu setelah selesai perkataan tersebut, langsung antum tunaikan apa yang diperintahkan. Itu yang dimaksud dengan fi'il amar. Hukum asalnya harus ditunaikan sesegera mungkin. Itu juga ketika mendengar firman Allah yang berisi perintah, kan? Tunaikanlah salat, bayarlah zakat. Itu perintah maknanya adalah segera. Ya. Al-amru lil faur. Jadi perintah itu harus segera dilaksanakan. Itu ada usulnya. Jadi al-amru lil faur, harus dilakukan segera setelah kita memahami perintah tersebut. Kalau antum mendengar perintah, bacalah. Kemudian jangan ada yang bertanya kapan dibaca. Karena kalau udah dikatakan perintah, hukum asalnya dia dilakukan segera mungkin. Setelah antum paham kalimat tersebut, perintah itu langsung dilaksanakan. Jangan ada yang bertanya, tulislah. Antum jawab, nah antum nanya, kapan ditulis Ustaz? Ya, nggak usah nanya, karena hukum asalnya harus ditunaikan segera. Ya, itulah kenapa kalau di kelas kan ada yang bertanya, saat ini kapan dikerjakan? Kadang ada ustadz yang sebel kan dijawab tahun depan atau ba'da lebaran tahun depan. Jawabnya begitu. Itu berarti menunjukkan karena
itu nggak perlu bertanya antum sebenarnya, karena hukum asal perintah itu adalah dilaksanakan sesegera mungkin setelah kita memahami perintahnya. Baik. Baik, kita masuk ke al-qaidah. Al-fi'lu salasatu anwa'in. Fi'il ada 3 macam. Al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zamanil madhi. Fi'il madhi, fi'il lampau, itu suatu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan atas perbuatan di zaman waktu al-madhi, lampau. Contohnya wasala iltahaqa. Wasala kalau diterjemahkan artinya telah, iltahaqa juga artinya telah, berarti perbuatannya telah terjadi, maka dia dinamakan fi'il madhi. Dan yang al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zamanil hadiri wal mustaqbali. Ya, kalau fi'il madhi tadi hanya menunjukkan satu, yaitu al-madhi saja. Kalau fi'il mudhari dia adalah fi'il yang menunjukkan atas perbuatan di waktu hadir, sekarang, ya, hadir artinya al-an, wal mustaqbal, dan waktu yang akan datang. Berarti 2 makna yang dikandung oleh fi'il mudhari, bisa ini atau ini, tergantung kepada konteks pembicaraannya. Kalau antum lihat teman lagi baca, kamu lagi ngapain? Dan dia menjawab, saya aqra'u. Nah, berarti di situ al-hadir artinya. Nah, berarti di situ al-hadir karena perbuatannya sedang terjadi. Berarti kembali kepada konteks pembicaraannya. Kemudian penjelasan sedikit tentang fi'il mudhari. Wal fi'lul mudhari'u yakunu mabdu'an bil hamzah. Dan fi'il mudhari itu dimulai atau diawali, yakunu nggak perlu diterjemahkan ya, nggak ada artinya dia. Fi'il mudhari itu diawali dengan hamzah, dengan seperti ini. Ya, dengan hamzah. Aktubu, aqra'u, ini namanya hamzah. Ya. Au bin nun, atau diawali dengan huruf nun. Ya, nadrusu, naqra'u, atau dengan huruf ya, yazhabu. Ya. Au bitta, ya, tadrusu. Ya. Contohnya mislu adrusu, nadrusu, yadrusu, tadrusu. Alif, nun, ya, dan ta, disingkat Anita. Ya. Anita. Kita jangan antum ingat fulanah di situ ya. Baik. Nah, ini fi'il mudhari. Jadi biasanya fi'il mudhari diawali dengan huruf-huruf ini, alif, nun, ya, dan ta. Baik. Kemudian yang jim, jenis yang ketiga, fi'il amr. Ya, ini tidak menunjukkan waktu dia. Ya, menunjukkan waktu dia, waktu faur, tapi tidak seperti fi'il 2 saudaranya tadi. Fi'il amr wa huwal fi'lul ladzi yadullu ala amalin, menunjukkan suatu perbuatan yatlubuhul mutakallim, yang diminta. Yatlubu artinya yang diminta oleh orang yang berbicara dari mukhatab. Mukhatab artinya lawan bicara. Muhammad bicara dengan Zaid. Muhammad memerintahkan kepada Zaid. Nah, berarti di situ ada suatu perbuatan yang diminta oleh Muhammad dari si Zaid. Misalnya contohnya balik, sampaikanlah. Berarti di sini Abdullah memerintahkan kepada bapaknya untuk menyampaikan. Perbuatan menyampaikan itu yang diminta, gitu ya. Jadi ada perbuatan yang diminta, itu namanya fi'il amr. Baik, seperti biasa kita masuk ke tadribat. Awalan bayyin naw'a kulli fi'lin minal af'al allati tahta khat fi qaulillahi ta'ala. Bayyin artinya jelaskan jenis setiap fi'il dari fi'il berikut ini yang tahtaha khatun, yang di bawahnya ada khat, ada garis. Fi qaulillahi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatah, ya. Di surat Al-Fatah ini, Al-Fatah ya, An-Nasr ya. Di surat ini ada 3 fiil yang digarisbawahi dan jenisnya berbeda-beda di sini. Ya, jenis fiilnya beda-beda. Yadkhuluna fasabil dan wastaghfir. Jenisnya beda-beda. Sekarang kita lihat apakah dia madhi, mudhari atau amr. Yadkhuluna diawali dengan ya. Nah, kalau diawali dengan ya berarti dia adalah fiil mudhari. Ini adalah fiil mudhari. Kemudian fasabbih, kalau barisan sukun itu biasanya fiil amr. Nah, satu-satunya yang sukun akhirnya itu fiil amr. Ya. Wastaghfirhu, ini juga istaghfir. Kalau hu ini nggak usah dihitung ya. Ini adalah domir. Ya. Domir dia, istaghfir. Berarti kita bacanya sampai sini. Istaghfir. Sukun juga. Berarti ini adalah fiil amr. Ya. Kalau kita mencari madhi, nah ini ja'a, ini madhi. Ya. Ini fiil madhi. Ya.
Ra'aita ini juga fi'il madi. Ini cukup situ dah dulu. Nanti yang kedua, hawil kulla fi'lin madin ta'u khat ila fi'lin mudhari. Ya, rubahlah setiap fi'il madi berikut yang digarisbawahi ya, dirubah menjadi fi'il mudhari. Ingat, fi'il madi jadi fi'il mudhari. Tidak sampai situ, wa ghayyir, dan rubahlah. Ya, rubahlah ma yahtaju ila taghyir. Rubahlah apa yang butuh untuk dirubah dari kalimat-kalimat di bawah ini. Contohnya, zahabat tabibu ilal mustashfa. Yadhhabut tabibu ilal mustashfa. Zahabat berubah menjadi yadhhabu. Kenapa menjadi yadhhabu? Karena zahaba fi'il madi, yadhhabu fi'il mudhari. Kemudian kata at-tabibu ilal mustashfa enggak ada perlu dirubah ya. Kalau ada yang perlu dirubah, maka antum rubah. Kalau tidak ada, berarti biarkan begitu saja ya. Tidak semuanya harus dirubah. Ya, intinya fi'ilnya harus dirubah dari madi menjadi mudhari. Ajaba, mudhari'nya apa? Tulis di sini nanti. Ra'aitu. Ya, ra'aitu. Kalau ajaba kan domirnya huwa, ya, maka dirubahnya juga masih domir huwa. Ra'aitu domirnya ana kan, maka ketika dibalikkan harus kembali ke ana, jangan domir huwa ya. Bedakan di situ. Sumna domirnya nahnu, maka kembalikan juga bentuknya nahnu. Ya, mudhari'nya harus bentuk nahnu juga. Fahimtu domirnya ana, maka di mudhari'nya juga harus berdomir ana, jangan domir huwa nanti. Ana berubah jadi huwa kan gak bagus, jadi ana kembali ke ana juga, hanya beda mudhari dan madinya saja. Nah, begitu juga selanjutnya adat, kemudian sa'ala, sarat. Ini sarat asalnya ya, karena sukun ketemu sukun jadinya sarati. Kemudian iltahaqa, rabbat, sakana. Dan merubah nanti dikerjakan nanti latihan yang kedua. Mulai dari latihan kedua. Yang lingkar ini berarti perlu dikerjakan. Kemudian latihan yang ketiga, rubah fi'il mudhari menjadi fi'il madi. Ya, kebalikan dari latihan yang tadi. Kalau ini sekarang mudhari menjadi madi, dan rubah yang perlu dirubah. Kalau ada yang perlu dirubah, kalau tidak biarkan saja. Yaftahu aliyun albab. Yaftahu fi'il mudhari karena diawali dengan ya, rubah menjadi fataha asal katanya. Tuqli'u asal katanya apa? Perhatikan di sini, kalau yaftahu kan domirnya huwa, maka kembalikan ke bentuk huwa juga. Kalau tuqli'u domirnya hiya, maka kembalikan ke fi'il madi domir hiya juga. Jelas ya? Kembalikan ke fi'il madi domir hiya juga. Nastafidu nahnu fi'il mudhari, maka kembalikan ke madi yang nahnu juga. Tadbahu domirnya hiya, kembalikan juga ke yang bentuk hiya. Jangan dikembalikan ke huwa ya, perhatikan di sini, jangan sampai dan salah nanti. Begitu seterusnya. Kemudian latihan yang keempat, rubah fi'il madi menjadi fi'il amar. Kalau sekarang madi menjadi amar. Fataha, fi'il amarnya apa? Ya, fataha Khalidun an-nafidah. Lihat susunannya. Khalidun antum tambahkan ya Khalidu jadinya. Kemudian fatahanya taruh di belakang. Jelas ya? Nah, ini dia. Dirubah fatahah menjadi iftah. An-nafidah di belakang. Berarti la'iba hafidun fil mal'ab. Hafidun nama orang, berarti dia yang taruh di depan. Ya hafizu, dan la'iba rubah menjadi fi'il amr fil mal'ab. Jelas maksudnya? Lihat, perhatikan susunannya ya. Tanyakan kalau antum ragu-ragu atau kurang jelas. Jangan sungkan-sungkan bertanya. Jangan menjawab tapi salah semua nanti. Ya, bertanya dulu. Kalau nggak paham tanya. Jangan diam-diam saja. Nomor 2, arsala Faridun al-barqiyata. Nanti Faridun taruh di depan. Ya Faridu, arsil al-barqiyata. Itu contohnya. Itu seterusnya. Kemudian khamisan, latihan yang kelima, lengkapi kalimat dengan fi'il yang cocok. Nah, fi'ilnya ada di dalam tanda kurung. Izro, nazro. Fi'ilnya sama semua, hanya saja beda jenisnya. Jenis madi, mudhari dan amarnya. Contohnya di sini al-fallahu at-tamatim. Nah, nyocoknya di sini adalah fi'il mudhari yazra'u. Kalau nazra'u enggak nyocok karena nahnu ya. Disesuaikan juga domirnya. Al-mudzafun, yang nyocok mana di sini? Idhaba, idhabu atau idhab. Idhab ini ya. Nah, jadi pilih salah satu di sini, nanti tulis di sini. Itu selanjutnya. Baik, latihan yang ke-6. Ya, antum pilih kata-kata ini. Qabala yusafihu yuqimu, masukkan ke dalam titik-titik nomor 1 sampai nomor 7 ini. Baik, kemudian yang ke-7, istabdil bima bainal qausain wa ghayyir ma yahtaj ila taghyir fil jumlah kama fil namazaj. Dirubah apa yang berada di dalam kurung. Ya. Jadi
Jadi kita rubah berdasarkan yang di dalam kurung ini. Baik, ini nggak perlu dikerjakan. Kita kerjakan sama-sama saja ini. Ini nggak perlu dikerjakan, nanti yang ketujuh. Baik, Zaro Rashidun sadiqahu amsi. Zaro Rashid, Rashid mengunjungi temannya kemarin. Nah, sekarang kata mengunjungi diganti dengan qobala. Ya, qobala. Qobala artinya apa? Mengunjungi. Berarti qobala Rashidun sadiqahu amsi. Sekarang ini berarti berurutan ya, ada hubungannya. Yang nomor 1 seterusnya berurutan ya, berhubungan ya, berkaitan. Qobala Rashidun sadiqahu. Nah, kita ganti dengan godan. Ya, kalau diganti dengan godan berarti qobala tadi kita rubah menjadi yuqabilu. Jelas ya, yuqabilu Rashidun sadiqahu godan. Kemudian yusofihu ini berarti untuk jawaban nomor 2. Walidu jawaban nomor 3, begitu ke bawah ya. Baik. Nomor 2, saya jawab nomor 2, walid. Berarti Rashid Sadiq kita ganti dengan walid. Berarti lihatnya sekarang ke nomor 1. Yusofihu, apa ini yusofihu ya? Yusofihu Rashidun. Ya Rashidun masih sadiqahu godan. Baik. Sekarang nomor 3 berarti pakai walid yang di nomor 2 tadi. Berarti yusofihu Rashidun walidahu godan. Godannya nggak usah dirubah, mengikuti nomor 2. Apa yang perlu dirubah itu saja dirubah. Nomor 4 berarti kita menggunakan yastaqbilu Rashidun walidahu godan. Baik. Kemudian nomor 5 berarti lihat soal nomor 4 berarti jawaban nomor 4. Al-usbu'ul qadim berarti jadinya yastaqbilu Rashidun walidahu al-usbu'a. Keterangan waktu ya, jadi al-usbu'a dia. Al-qadimi al-qadima. Baik. Sekarang zumala berarti yang kita ganti adalah kata walidahunya. Yastaqbilu Rashidun zumala'ahu usbu'al qadim. Al-usbu'al qadim ya, ada lamnya. Al-usbu'al qadim. Al-usbu'al qadim ini pekan depan, maka gunakan fi'il mudhari'. Baik. Kemudian al-usbu'al madi berarti istaqbilu kita rubah menjadi fi'il madinya yaitu istaqbala Rashidun zumala'ahu ya, al-usbu' al-madi. Amsi ya, kalau amsi berarti sama berarti ya, istaqbalanya tetap karena dia udah fi'il madi. Istaqbala Rashidun zumala'ahu amsi. Baik, nomor 9 zaro berarti yang kita ganti adalah istaqbalanya, berarti zaro Rashidun zumala'ahu amsi. Baik, kemudian nomor 10 berarti ngikut nomor 9. Makanya jadinya zaro Rashidun sadiqahu amsi. Baik. Sekarang kita lihat jawabannya benar enggak nih. Jadi kalau sesuai dengan nomor 1 yang contoh pertama berarti benar ya. Zaro Rashidun sadiqahu amsi.
Zara Rasyidun sadiqahu amsi. Kalau ada salah satu yang salah urutannya tadi, maka antum salah. Kalau sama dengan ini berarti benar jawaban antum. Ya, ini dia. Jadi harus sama nih. Nah, kalau ada salah satu ketukar di sini, maka dia tidak akan sama dengan ini. Baik, jadi yang dikerjakan tadi latihan berapa saja? Latihan 6, kemudian 5, 4, 3, dan 2. Ya, jadi 2 sampai 6. Dan latihan 2 sampai latihan 6 yang dikerjakan semua. Yang latihan 2 sampai 6. Yang lain ya, antum isi jawaban sesuai dengan yang sudah kita bahas sama-sama. Type itu bisa kita sampaikan. Allah taala alam bisawab. Atafi bil qadar wa nahtatu bid du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.